Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman kita semua yang sudah hadir di sini. Selamat siang juga Pak Lula. Selamat siang. Ya. Kita hari ini diberi kesempatan, terutama buat sahabat orang tua kita yang namanya Pak Lula yang sangat terkenal ini ya di Darmais. Salah satu pendiri Aperesis di Darmais. Terima kasih kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Perkenalkan saya Dianovita Adabi, ibunda dari almarhum anak Duen Honza. Singkat ceritanya, hari ini tema kita mungkin tentang darah ya. Agak-agak gimana gitu ya kalau urusan darah ya, agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Jadi ya mungkin obrolan kita pun agak santai. Jadi jangan kayak biasa kan kita santai-santai banget nih. Jadi hari ini juga santai-santai juga ya. Jadi nggak terlalu serius ya. Jadi santai berisi. Ya santai berisi, agak padat lah gitu ya. Saya mungkin agak sedikit ini nih nanya, menggali sedikit gimana sih awalnya berdirinya YLAB Aperesis ini sendiri ya. Oke. Pertama tuh dari dulu kan Talula ya. Dulu saya punya anak almarhumah Talula tuh kena leukemia. Lalu masuk Darmais. Di Darmais itu ternyata saya tahu bahwa kalau donor aferesis itu harus datangkan pendonor langsung. Iya. Karena umurnya cuma sebentar. Artinya umur dari trombosit itu sendiri. Jadi donor aferesis itu sebenarnya donor trombosit. Gitu kan. Nah dari situlah akhirnya saya coba cari pendonor. Karena waktu itu kita cuma saling mengandalkan orang tua sama orang tua pasien. Sementara kebutuhan itu kan banyak. Dan seperti yang kita tahu, kalau kanker anak tuh terbanyak kanker leukemia. Dan mereka itu yang memang paling banyak butuh. Nah, jadi setelah kita coba saling bantu untuk donor, ternyata nggak kurang. Lalu saya berinisiatif untuk cari pendonor sukarela dari luar. Dari situ awalnya. Lalu itu 2016 kalau nggak salah. 2017 udah bisa terkumpul sampai 100-an orang. Nah, kita bikin komunitas waktu itu masih namanya Aperesis Squad. Nah dari situ cikal bakalnya gitu. Sampai akhirnya sekarang semakin banyak dan akhirnya sudah jadi yayasan, berbentuk yayasan. Alhamdulillah. Itu juga karena memang keanggotaannya sudah banyak, lalu pihak rumah sakit Darmais sendiri minta dibikin yayasan biar ada kekuatan hukum. Oh iya. Ya udah kita sekarang jadi yayasan sekarang. Oh gitu. Jadi prosesnya itu awalnya dari karena sulitnya sulitnya untuk mendapatkan pendonor aferesis khususnya ya. Oke. Jadi kalau apa perbedaan dari donor aferesis sama donor darah konvensional itu sendiri, apa bedanya ya? Oke. Jadi kalau donor darah konvensional atau orang-orang biasa bilangnya donor darah merah. Gitu. Merah ya. Atau whole blood. Itu semua komponen darah yang diambil. Jadi darah itu kan ada 4 komponen ya. Satu sel darah merah itu sendiri, lalu ada yang namanya leukosit, lalu ada lagi yang namanya plasma darah dan trombosit. Gitu. Nah, kalau donor darah whole blood itu semua diambil, 4 komponen ini. Tapi kalau donor aferesis cuma 1 komponen yang diambil, yaitu trombosit. Itu makanya prosesnya pakai mesin. Mesin itu gunanya untuk memisahkan trombosit dari komponen darah yang lain. Jadi diambil dulu semua, kurang lebih sekitar 200 ml. Lalu dipisahkan di mesin itu. Yang tersisa trombosit, 3 komponen yang lain itu sisanya dibalikin lagi ke dikembalikan lagi. Itu berlangsung berulang sampai sekitar 4 atau 5 kali. Gitu. Bedanya di situ. Bedanya kan masing-masing komponen darah itu punya fungsi masing-masing ya. Kalau trombosit tidak terjadi pendarahan ya. Biasanya itu karena trombosit rendah yang paling banyak yang dibutuhkan ya. Jadi bedanya di situ. Itu makanya kenapa kalau donor aferesis itu waktunya agak lama, bisa sampai 1 jam sampai 1 jam lebih gitu. Memang ada banyak faktor sih, tapi
pertama tuh itu yang bikin lama karena pemisahan trombosit dari komponen darah itu yang bikin lama. Satu itu. Kedua, ada faktor lain kayak umpama pendonor itu sendiri punya berapa besar gitu pembuluh darahnya, akses untuk pembuluh darah itu. Ada yang kecil, terutama biasanya perempuan yang kecil ya. Perempuan yang kecil. Ya, contoh saya kalau waktu itu donor ya. Itu biasanya makan waktu lebih lama. Iya, benar. Gitu. Ya. Paling 2 faktor itu sih yang jadi kendala ya. Pembedanya. Oke. Ya kalau satu lagi saya juga pernah terjun di lapangan juga ya waktu itu untuk donor ya, ketakutan orang ya untuk dengar kalau udah mau donor aparesis tuh orang udah takut duluan nih. Itu salah satu jadi masalah nggak untuk tim-tim? Biasanya sih iya, masalahnya tuh di situ ya. Artinya ada beberapa kejadian yang sering ya. Umpama yang paling sering tuh dia yang dia tahu donor darah biasa. Itu kan nggak ada mesin, nggak ada alat, datang, ditusuk 15-20 menit gitu selesai. Ya. Nah ini dia datang, dia ngelihat ada mesinnya lumayan besar. Iya, lumayan besar. Terus jarumnya besar. Dan dia itu satu. Terus yang kedua ada juga dia melihat prosesnya, kenapa darah yang udah keluar itu terus balik lagi gitu, steril gitu kan. Iya benar. Iya benar. Padahal kan sebenarnya itu nggak keluar darah itu, jadi komponen darahnya itu jalannya di muter aja di situ ya. Ada selang di bacit ya, itu di dalam situ. Jadi nggak keluar kemana-mana, jadi sebenarnya steril gitu. Ya kan faktor itu yang banyak yang bikin orang takut. Iya, terutama benar. tuh mesinnya, dia lihat mesin. Iya benar itu sih ya. Orang kalau melihat mesin kayak gitu, orang berpikir langsung berpikir kayak cuci darah kayak gitu kan. Prosesnya sebenarnya sama kayak cuci darah gitu. Ya memang sih ya, benar ya, benar. Saya ngeliatnya sama gitu. Kayak terapeutik gitu, terapi untuk ada pasien yang kelebihan leukosit atau kelebihan trombosit. Diambilnya pakai mesin itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya proses sama kayak gitu. Itu yang bikin orang serem. Iya. Enggak juga. Iya benar. Saya pertama juga ngeliat mesinnya, serius nih mesinnya kayak begini gitu kan. Pas ngeliat darah ngalir gitu kan, kayaknya gimana sedep-sedep gimana gitu kan, ngeliat ternyata masuk lagi. Tapi saya waktu awal-awal juga dulu nanya, kayak gimana sih prosesnya gitu, nanya dulu gitu kan. Kayak gitu ya. Kebetulan karena saya darahnya agak rendah ya waktu itu ya, biasanya agak rendah waktu itu, jadi bisanya aparesis gitu. Kalau untuk kebutuhan anak-anak kita ini berapa sering sih ya untuk aparesis? Yang kayak tadi saya bilang paling banyak tuh pasien anak leukemia ya. Leukemia. Itu biasanya mereka tuh di kondisi-kondisi awal mulai didiagnosa baru masuk. Lalu pas di siklus protokol kemo biasanya siklus awal kayak induksi atau konsolidasi. Nah, itu biasanya butuh di situ. Itu sering. Nah, lalu ada lagi yang istilahnya relapse ya. Itu kembali lagi kayak ke awal. Tuh, jadi kalau untuk pasien kanker yang khususnya kanker darah itu memang selalu butuh sih. Karena pasca kemo pun biasanya ngedrop juga. Iya benar. Kemo kan. Iya semuanya ya kita dihabisin semua. Kalau penyebab anak-anak kita ini trombositnya bisa rendah, bisa drop banget itu apa? Mungkin saat ini saya barusan dengar juga nih trombosit anak kita Fahri nih yang sekarang lagi di IGD ya, itu trombositnya juga sempat drop. Itu biasanya itu penyebabnya apa ya? Yang pertama tuh dari sel kankernya itu sendiri ya. Sel kanker. Lalu ada juga dari obat-obatan kemo terutama. Iya. Terus itu dua hal. Lalu yang ketiga mungkin dia suplai makannya gitu. Mungkin kadang kalau lagi pengobatan kan anak malas makan. Makannya jadi kurang gitu itu bisa bikin drop juga. Iya benar. Tapi dua hal yang utama tuh itu. Dua hal utama tuh kemo, obat kemo, sel kankernya itu sendiri. Ya. Gitu ya. Tapi kalau untuk implikasinya nih, akibat dari dampaknya kalau anak-anak trombositnya rendah, yang paling fatal itu ya pendarahan yang
beli kayak pendarahan di pembuluh gitu ya. darah, pecah pembuluh darah gitu ada ya. Oke, oh gitu. Jadi kan trombosit itu memang fungsinya untuk mencegah pendarahan. Dia kalau dilihat di bawah mikroskop tuh dia bentuknya kayak keping-keping gitu, makanya dibilang keping darah, platelet gitu, bilang keping darah. Oh iya. Jadi dia kalau memang ada kebocoran di pembuluh darah, dia jalan di dalam darah itu, ada pembocoran di mana dia nempel di situ, kayak gitu. Oh gitu, jadi kayak misalnya sering terjadi, saya pernah pengalaman itu anak dengan trombosit rendah gitu, gusi berdarah, ya. Terus kayak ruam-ruam, ini salah satu contoh trombosit ya, mungkin trombosit rendah itu kayak ruam-ruam merah ya, lebam gitu ya. Tiba-tiba lebam gitu, itu udah pendarahan sebenarnya, tapi pendarahan masih di bawah kulit. Pendarahan di bawah kulit? Udah pendarahan sebenarnya, tapi masih di bawah kulit karena belum keluar gitu kan, tapi itu udah pendarahan. Oh, jadi kayak saya pernah pengalaman itu anak siapa ya waktu itu? Kanza apa anak siapa ya, saya lupa deh, salah satu ada anak di Darmais itu dia pas trombosit rendah itu biru gitu badannya, biru-biru gitu, sampai saya baru disuntik mau pasang infus itu kan otomatis kan langsung kayak merah. Nah itu sendiri kalau kayak begitu tuh solusinya harus cepet-cepet kah masuk trombosit? Cepet-cepet ya, paling cepet. Jadi donor aferesis, maksudnya transfusi trombosit itu sendiri itu masuk dalam protokol penunjang. Jadi dia masuk protokol penunjang, bukan sekedar kebutuhan aja gitu. Bukan sekedar kebutuhan yang samping sewaktu-waktu gitu. Tapi memang ini termasuk utama, dia masuk dalam penunjang pengobatan. Kalau lihat di protokol kesehatan, terutama pasien kanker darah, itu ada. Karena cara itu yang paling cepat untuk menutupi kebocoran tadi gitu, pendarahan itu. Jadi dengan transfusi nanti baru setelah itu udah tertangani, baru mungkin dengan obat-obatan atau dengan makan minum secara alami. Tapi kan kalau makan minum secara alami kan prosesnya agak lama. Jadi yang paling cepat ya transfusi ya. Karena kesulitan kita tuh kalau misalnya ya mungkin pengalaman ibu-ibu, kata orang kan naikin trombosit minum ini gitu. Nah itu gimana nih? Karena di lapangan saya suka nemu kayak begitu. Karena sedangkan anak kanker kan nggak bisa sembarangan ya gitu. Nah gimana tuh ya? Sebenarnya sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi gini loh, ada kadang kayak vitamin kan kalau masih pengobatan di dalam siklus induksi, protokol kemo dari induksi sampai ke intensifikasi itu biasanya nggak disarankan buat vitamin itu karena sebenarnya dia pun nggak membantu banyak karena masih kemo. Masuk dia dihancurin sama kemo tadi kan, jadi sia-sia gitu. Oh gitu. Jadi enggak. Makanya kebanyakan dokter tuh nggak disarankan gitu buat vitamin multivitamin atau suplemen buat tambahan gitu. Iya. Karena ya itu dia sementara masih kemo, dan kita tahu kemo itu kan semua dihajar. Jahat gitu kan, kemo itu jahat. Maksudnya kanker itu, jadi gini, kanker itu sebenarnya dia bukan cuma kankernya yang jahat, tapi obatnya pun jahat. Kita tahu itu. Iya. Kita tahu. Iya. Kita dilemanya kita ini di posisi orang tua kanker itu ya harus menjalankan pengobatan, sedangkan pengobatannya itu salah satunya dengan kemo juga, tapi dilemanya kemo itu menghajar sel baiknya juga ya gitu. Itulah. Jadi alangkah kita ini sebagai orang tua itu kan dilematisnya itu di situ gitu kan. Saat di posisi trombosit anak rendah, HB rendah, dihajar leukosit juga semua rendah, itu kan kadang nggak bisa mikir nih orang tua gitu kan. Harus cari donor gitu. Kesulitan donor aferesis itu kan sangat sulit. Saya ngalamin banget, sangat sulit. Dimana saat itu kita urgent banget nih anak. Apakah di rumah sakit, di Yayasan Ayah itu sendiri menyediakan stok nggak untuk aferesisnya sendiri gitu? Ya itu tadi, kalau umpama aferesis kan dia umurnya tuh paling lama 4 hari. Jadi nggak seperti whole blood darah merah itu biasanya 30 sampai 40 hari bisa disimpan, artinya bisa dipakai. Kalau ini cuma 4 hari. Jadi kalau di stok agak terlalu riskan gitu. Karena biayanya mahal, biaya pembuatan mahal, alat kitnya itu mahal. Jadi makanya itu kalau ada kebutuhan langsung diminta pendonor saat itu juga gitu.
biasanya gitu. Jadi kalau untuk stok enggak juga, enggak disarankan untuk stok. Berarti hari ini butuh, hari ini kita harus cari gitu ya untuk aferesisnya sendiri ya. Okay. Kalau untuk di rumah sakit biasanya dilihat dari tren kebutuhan. Kalau dari di UTD atau di Bank Darah tuh lihat dari tren kebutuhan. Kayak di Darmais contohnya. Hari ini permintaan golongan darah ini berapa? Ini A plus berapa, B plus berapa, O plus atau AB berapa. Nah, dari situ dilihat. Tapi didatangkan sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Okay. Lalu dilihat hari berikut, umpama kalau ada yang minta lagi dengan pasien yang sama, nah itu ditandain biasanya pasien ini trennya dia minta terus dan itu. Nah itu mungkin dilebihin 1 atau 2 buat dia gitu. Gitu. Okay. Tapi kasus-kasus itu tertentu gitu. Mungkin kasus kayak begitu udah jadi list ya. Misalnya anak ini memang dia lemahnya nih di trombosit gitu. Mungkin di list gitu ya. Ini memang udah berarti dari pihak orang tua pun sudah harus siap-siap pendonor untuk anaknya gitu kan ya. Mungkin ya hubungan dengan stok tadi nggak sengaja di stok gitu. Nggak boleh kan? Berarti udah memang harus menyiapkan ya? Iya harus menyiapkan. Oke. Itu makanya kadang walaupun kita punya anggota banyak ya labil kita, tapi di saat ada kebutuhan nggak semua bisa. Kadang banyak lah alasannya, kesibukan, ada yang memang lagi nggak bisa di luar kota atau gimana. Nah itu makanya kenapa kita selalu minta juga ke keluarga pasien kan. Kalau bisa tolong datangkan dulu. Jadi yang mana yang lebih dulu ya udah itu. Ya. Oke. Karena memang sifatnya kan memang urgent ya. Nah, kalau mungkin saya untuk ini saya cut dulu deh. Saya mau interaksi dengan audiens nih. Mungkin mama-mama di sini ada yang mau ditanyakan ke Papa Lula seputar tentang aferesis, tentang donor darah. Ada yang mau bertanya mungkin ya. Silakan Ibu. Iya, sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Baby, biasa dipanggil. Saya orang tua dari pasien Gray Syahaya dari Ambon. Iya. Anak saya terdiagnosa kanker tulang osteosarkoma. Sebelum saya bertanya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Lula dan rekan-rekan. Saya termasuk pasien yang sangat terbantu dengan adanya yayasan yang didirikan oleh Bapak Lula. Anak saya udah pakai darah merah, saya nggak hitung, tapi mungkin di atas 40 kantong darah sejak hampir 2 tahun berobat. Terima kasih Bapak Lula, terima kasih semua anggota yayasan YLAB. Aku sampai saat ini belum melakukan apapun untuk YLAB. Aku belum bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Aku hanya bisa berdoa Tuhan memberikan berkat yang selalu mengalir bagi Bapak Ibu semua yang sudah boleh memberikan darahnya untuk menolong anak aku. Amin. Terima kasih Bapak Lula, terima kasih semua saudara-saudara yang sudah mendonor darah untuk anak aku dan semua anak-anak pejuang kanker. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama aku mau bertanya untuk Bapak Lula. Kita ini kan awam, banyak dari kita yang takut mendonor darah gitu loh, karena kita nggak mengerti sisi positifnya. Kalau kita donor darah kita takut ini sebentar nanti badan kita gimana gitu. Jadi di kesempatan yang baik ini saya sangat mengharapkan penjelasan dari Bapak Lula, manfaat atau sisi positif jika kita mendonor bagi tubuh kita. Kita semua tahu kalau kita donor positifnya untuk orang lain menolong nyawanya, tapi positif untuk diri kita apa gitu loh. Sehingga kita tidak takut kalau memang kita bisa mendonor. Mungkin itu yang pertama dulu Pak. Makasih. Terima kasih Mama Baby. Jadi menjawab pertanyaannya Mama Gray, biasa saya panggil Mama Gray. Mama Gray ya. Oh ya, ini Mama Gray ya. Anaknya namanya Gray. Oke. Untuk manfaat buat kita donor, manfaat buat kita sendiri ya. Itu kesehatan jantung pertama. Lalu kalau khusus untuk aferesis itu pembuluh darah juga. Pembuluh darah kita. Jadi karena prosesnya tuh dia 2 arah ya. Pertama disedot keluar ke mesin, lalu setelah diambil dipisahkan trombositnya, yang komponen lain balik lagi, berulang kayak gitu.
Jadi dengan sendirinya pembuluh darah kita tuh bersih. Jadi untuk pembuluh darah dan untuk jantung itu yang utama, paling ya? utama. Ya selain kebaikan ya, selain kita berbuat kebaikan. Jadi kalau memang nggak ada kebaikan ya buat donor, mungkin orang juga nggak akan mau donor, nggak akan mau sering donor gitu. Tapi ya itu kebaikan buat kita. Ada kebaikannya untuk kesehatan kita pertama. Itu yang paling utama. Iya, ya. Mungkin tambahan juga ya. Saya juga pernah dengar kayak pertanyaan kayak Mama Gray ya. Takut gitu berdonor. Karena itu kan sekian mililiter ya. Iya. Ya kan berapa cc gitu itu diambil 300, gitu kan darah. Kurang lebihnya seperti itu 300-an ya. 300. Nanti balik lagi nggak katanya darahnya? Kan darah kita itu kan berproduksi setiap hari. Gitu loh. Jadi akan ada sel-sel baru lagi, akan impact-nya ke kita tuh ya badan terasa seger. Itu yang saya tahu. Kalau saya kan hanya aparesis, bisanya saya nggak bisa hot blood ya, saya nggak bisa gitu. Jadi saya bisanya aparesis. Jadi kalau saya pribadi habis donor itu orang suka nanya kelayangan nggak? Enggak sih, saya bilang biasa aja rasanya. Kan habis ini kita makan lagi, sel darah kita tumbuh lagi, berkembang lagi. Jadi ya benar kata Ayah tadi, saya juga pernah baca-baca juga ya. Ke tubuh kita tuh enak. Anak saya aja waktu dia belum 17 tahun dia pengen banget donor. Itu dia pengen banget donor. Pas dia 17 tahun, aku nanti bisa donor ya Bun, aku mau donor. Iya, karena ke tubuh kita tuh akan berasa banget enaknya. Saya berasa walaupun hanya aparesis ya. Kalau darah merah itu emang akan berasa enak juga sih ke tubuh kita pas saat kita habis selesai donor. Mungkin agak ada kelayangan dikit, wajar gitu ya. Wajar. Tapi setelah itu badan itu kayak di charge gitu loh, kayak di charge baru lagi. Enak nih ke badan, terasa banget gitu. Apalagi fungsi ke jantung kita yang organ tubuh kita yang paling utama gitu kan, jantung itu kan harus memompa yang baru-baru gitu kan. Dia mungkin seperti itu kali ya. Jadi pada akhirnya ada jangka waktunya produksi darah itu dalam tubuh kita. Nanti pada akhirnya dia akan keluar, akan rusak gitu ya. Keluar melalui keringat, melalui feses atau urin kita gitu kan. Nah, alangkah bagusnya sebelum itu terbuang percuma, kita donorkan gitu buat mereka yang butuh. Karena nanti juga diproduksi lagi, produksi baru lagi. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi manfaatnya untuk kesehatan tuh yang paling utama tuh jantung dan pembuluh darah. Nah, kita tahu sekarang penyakit nomor 1 di Indonesia ya, mungkin di dunia juga. Itu pembunuh nomor 1 tuh masih di urutan pertama tuh penyakit pembuluh darah dan jantung. Nah, tapi jangan donor karena mau menghindari penyakit itu, jangan gitu. Itu hubungannya aja gitu. Kalau donor ya donor aja. Tapi ada manfaat untuk kebaikannya gitu. Oh gitu. Mungkin ada mama lagi yang mau bertanya? Ini dari IG, ada yang bertanya dari Megi Lontoh. Okay. Apakah boleh apabila pendamping atau penunggu pasien yang sedang menjalani kemoterapi ikut berdonor darah, dan donor darah itu bagusnya berapa kali dalam setahun? Oke, monggo ya. Donor darah. Donor darah ya. Saat menjadi pendamping anak kemo, apa boleh berdonor? Iya, benar. Dan berapa kali dalam setahun kita boleh berdonor? Biasanya sebelum proses donor sendiri ada yang namanya screening. Itu sama, donor darah biasa atau aferesis. Aferesis. Itu screening. Screening ya. Screening itu meliputi diperiksa darah. Screeningnya tuh meliputi diperiksa darahnya, kandungan penyakit. Artinya kandungan penyakit yang bisa ditularkan melalui transfusi. Contohnya kayak hepatitis. Oh, hepatitis. Lalu ada penyakit kelamin, itu dicek satu. Selain itu dicek juga tekanan darah, ya kan? Dinyatakan layak tidaknya setelah lolos screening itu. Jadi penunggu pasien sebenarnya boleh-boleh aja selama dia lolos screening. Nanti ada dokter yang periksa. Lalu untuk berapa banyak dalam setahun, kalau untuk donor darah, kalau di Darmais itu perempuan 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Ya. Jadi bisa dihitung lah, 12 bagi 3, ya berarti dia cuma bisa 4 kali dalam setahun. Iya. Gitu.
Kalau donor darah afresis itu bisa per 2 minggu. 2 minggu berarti 12 di kali 2 kan? Kali 2. Sekitar 24, 26 lah. Gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ada lagi? Ya, cukup. Oh cukup. Jadi rutinnya kita itu untuk berdonor itu ya genrenya juga dilihat ya, perempuan dan laki-laki. Kenapa dibedakan? Karena di perempuan tuh ada siklus haid itu. Jadi makanya agak dibedakan. Kalau laki-laki donor darah jedanya tuh 2 bulan dia udah bisa. 2 bulan. Kalau perempuan dikasih 3 bulan amannya, karena ada masa itu. Oke. Kayak gini, saya pernah waktu itu bersebelahan ya, sama-sama pendonor gitu. Dia aparesis, saya aparesis, karena sebelahan kan. Iya, ngobrol. Ngobrol gitu kan. Terus kebetulan petugasnya bilang gini, habis makan apa nih? Dibilang gitu. Nah itu ketahuan tuh, agak berlemak tuh katanya gitu. Nah itu membedakannya tuh gimana tuh ya? Jadi biasanya memang kelihatan. Oh kelihatan. Karena donor aparesis itu kan berulang kali keluar, ya. Maksudnya berapa kali masuk keluar, makanya pembuluh darah tuh bersih. Nah, yang segala plak, segala kolesterol yang nempel di pembuluh darah itu keluar. Nah, keluar dia kelihatan di kantongnya itu ya, kantong trombosit. Keruh, itu salah satu. Lalu sama kayak kita makan yang berminyak, yang berlemak, itu akan ketahuan. Oke. Makanya sebelum donor tuh biasanya sih 3 hari atau itu hindari dulu kayak gorengan, makanan berlemak kayak gitu dihindari. Tuh, tapi sebaiknya sih semakin lama semakin bagus gitu kan. Dan banyak minum air putih. Artinya yang pernah saya baca tuh paling 6 jam sebelum donor tuh minum air putih lebih banyak daripada biasanya. Oh gitu. Jadi pengaruh gitu. Artinya kita semua kan pengen kasih yang terbaik ya. Artinya kita donor, kita nggak cuma donor, tapi kalau bisa yang kita donorkan itu yang bagus, kita kasih ke orang. Kan nggak mungkin yang berkualitas lah kita ngasih. Nggak mungkin kita kasih yang jelek. Nah itu makanya kayak gitu. Sebaiknya jaga makan, jaga pola makan. Nah itu salah satu keuntungan juga untuk kita, biar kita dengan sendirinya menjaga pola makan hidup sehat ya. Kalau kita udah rutin donor, otomatis kita jaga makan kita. Itu salah satu manfaat bagusnya gitu dari rutin donor itu. Berarti kita udah mulai jaga pola makan hidup sehat, walaupun sebenarnya intinya kita itu untuk kepentingan kita juga ya. Bukan ya buat yang lain, kita berbagi darah kita, memberikan yang terbaik buat pasien yang membutuhkan, baik juga buat kita. Jadi saya pun berpikir kalau misalnya nih syarat menjadi pendonor aparesis. Syarat utama tuh pertama sehat, yang lalu berat minimal 55. Minimal 55. Itu berlaku untuk dua-duanya. Tapi kadang maksudnya dua-duanya tuh pria maupun wanita. Tapi kadang di tempat tertentu, di TD atau di UDD tertentu tuh mereka minta agak lebih. Umpama yang pria 55, tapi yang wanita dimintain 60. Ya itu mereka punya pertimbangan masing-masing. Tapi sebenarnya 55 tuh udah cukup. Jadi udah cukup, ya? Sehat, berat badan minimal 55. Lalu tidak sedang konsumsi obat rutin. Lalu untuk wanita tuh tidak sedang haid, hamil, menyusui. Lalu lolos screening. Terutama tidak pakai narkoba juga itu penting lah ya itu ya. Itu kalau kayak gitu gimana tuh? Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih. Kayak gini mana tuh biasanya? Biasanya di kuesioner ada ya. Ada. Kuesioner tuh ada. Jadi kalau kita mau donor tuh nanti ada kuesioner yang pertanyaannya banyak banget ada ya. di situ. Nah, itu kembali lagi ke orang itu sendiri, dia mau jujur atau enggak gitu kan. Iya benar. Gitu. Karena kan darah itu kan akan kembali lagi ke pasien ya. Kita kan minta yang berkualitas tadi ya, berkualitas, karena anak-anak ini kan rentan ya. Anak kanker ini sangat rentan. Jadi kalaupun kita mau berdonor, jujur lah ya. Jujur, memberikan
mengisi ya kuesionernya itu benar-benar kita harus jujur karena saya juga pernah ngebaca itu, oh ya ini pakai narkoba atau tidak kayak gitu kan, karena sangat berpengaruh ya. Memang. Sangat akan kalau kualitas darah tidak baik itu kan kasihan juga ke pasiennya gitu lah. Oke. Dia sakit lalu kita kasih sesuatu yang nggak baik buat dia kan. Kalau ini ya, kalau orang tua misalnya lagi jaga anak nih, lagi jaga anaknya di rumah sakit, kebutuhan mendesak, kita nggak usah aparesis kan ya, nggak usah aparesis, darah merah aja nih. Boleh nggak berdonor? Ya boleh, selama lolos screening tadi. Tapi kan ada yang kadang nggak boleh nih gitu, nggak boleh gitu karena lagi donor takutnya orang tuanya nggak kuat gitu. Mungkin ada pernah dengar ya mama-mama ya? Biasanya kan ditanyakan, mama tidur cukup nggak? Semalam tidur jam berapa gitu? Berapa jam tidur? Biasanya ditanya dulu tuh. Karena dokter di rumah sakit mereka tahu kan. Ini siapa? Kamu orang tua pasien. Oh, semalam tidur berapa jam? Cukup nggak? Gitu, biasanya tanya kayak gitu. Tapi kalau ada pendonor sukarela yang lain kemungkinan bisa dapat, nah itu disarankan. Biasanya mereka udah nanti aja, jangan ada cari yang lain. Gitu. Kalau di Darmais sendiri nih ya, paling banyak kebutuhan darah itu anak yang selain ya kita tahu leukemia pasti itu ya, itu anak yang paling banyak. Selain leukemia itu hampir semua kanker butuh atau semua kanker butuh kalau dengan kondisi tertentu ya, umpama pasca operasi atau ada biasanya tuh kondisinya lagi kita bilang drop gitu, kondisi anaknya itu kanker apapun, lalu udah pengaruh ke sumsum tulang belakangnya, nah itu dia biasanya juga sering minta, sering butuh gitu. Nah mungkin ada mama lagi yang mau bertanya? Oh ya dari IG ya. Amlodipin. Amlodipin kali ya. Kalau hipertensinya sendiri sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau hipertensinya kalau sudah rutin minum amlodipin. Amlodipin itu kan obat rutin. Darah tinggi ya? Iya, obat darah tinggi. Sebaiknya jangan. Jadi gini, untuk darahnya sendiri sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang ditakutkan itu si pendonornya saat prosesnya lagi, kan prosesnya agak lama nih. Saat proses lagi jalan terus tekanan darahnya naik, kan nyusahin. Malah jadi nyusahin orang yang di situ ya gitu. Gitu. Jadi sebaiknya dihindari gitu. Makanya tadi di syarat utama itu ada salah satunya tidak sedang rutin mengkonsumsi obat. Kalau misalnya kayak orang diabetes bisa nggak sakit diabetes kayak gitu atau sakit kalau dia rutin minum obat berarti memang kondisinya kan udah kronis ya, artinya sebaiknya jangan ya kalau minum obat. Untuk darahnya sebenarnya nggak masalah, cuman dianya si pendonornya ini sendiri kalau udah rutin konsumsi obat berarti penyakitnya udah termasuk kronis dan takutnya dia proses sedang berjalan kayak itu kan prosesnya agak lama. Iya, biasanya tadi meriang-meriang ya. Jadi repot yang ngurusin di sana ya gitu ya, benar-benar. Oke. Mungkin ada mama di sini yang mau bertanya lagi? Kalau ini ya, kalau kita kan tahu di Darmais itu terbentuknya dari Yayasan Ayah ini karena kan berdasarkan pengalaman ya, Kalau di luar Darmais ada juga membutuhkan aparesis. Jadi LAB ini kita memang base-nya awalnya dari Darmais. Lalu kita udah punya MOU sama Darmais. Nah sekarang selain Darmais kita juga punya MOU dan RSCM. Itu udah berjalan setahun, lebih dari setahun lah. Pastinya saya lupa, yang jelas lebih dari setahun. Dan kerjasama Fatmawati, UTD RS Fatmawati, lalu yang paling jauh tuh di Semarang. UTD RSUD Karyadi namanya, Dokter Karyadi. Dokter Karyadi ya. Itu yang paling jauh. Jadi, kita sih inginnya bisa sampai seluruh Indonesia ya punya cabang, karena memang
sekarang udah mulai banyak UTD. Lalu pengobatan dasar untuk kanker itu udah bisa di RSUD, RSUD manapun. Tapi pengobatan dasar ya, artinya awal-awal gitu. Tapi kalau udah tingkatan yang harus umpama kayak PET scan, harus yang macam-macam gitu, nggak bisa. Pasti dirujuk ke Darmais ya. Kalau ini ya, berapa lama sih jarak pendonor aferesis rutin untuk berdonor gitu? Aferesis ke aferesis itu rata-rata 2 minggu ya, 14 hari. 14 hari ya. Kalau aferesis ke whole blood, dia aferesis sekarang, lalu dia mau whole blood itu nunggu 2 minggu juga. Iya. Nah, kalau dia whole blood, habis dia whole blood, mau ke aferesis itu biasanya sebulan. Oh. Kenapa agak lama? Karena dia habis whole blood, jadi nunggu. Kalau untuk trombositnya sendiri, recovery-nya itu cuma 2 kali 24 jam udah recovery. Tapi kan ada komponen lain yang kebuang, yang kepake. Iya. Kalau whole blood. Jadi aferesis ke aferesis 14 hari, aferesis ke whole blood 14 hari, whole blood ke aferesis 1 bulan. Nah, kalau whole blood ke whole blood ya 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Nah kalau gini ya, dia prosedur untuk menjadi pendonor aferesisnya sendiri, prosedurnya yang mutlak harus. Ini kalau darah merah kan bebas ya siapa aja gitu kan. Kalau untuk aferesisnya sendiri ada nggak sih prosedur khusus gitu? Nggak ada sih, kriterianya kayak tadi aja. Artinya itu berat aja. badan 55, minimal 55. Itu tetap sama ya berarti ya? Oh, tetap nggak ada. Nggak konsumsi obat, kayak gitu. Itu aja sih. Kalau ayah sendiri nih punya maksudnya punya kesan tersendiri nggak sih selama menjadi pendiri Yayasan YLAB? Kendalanya itu gimana? Hal yang paling susah itu, yang paling sulit itu ajak orang untuk donor aferesis, pendonor baru ya. Iya. Karena kita banyak orang yang sampai sekarang pun banyak yang belum tahu gitu donor aferesis itu apa. Nah, kita harus jelaskan dari mulai awal. Iya benar. Dan itu sampai sekarang masih jadi kendala kita sih. Padahal ya kita tahu trombosit itu kan nggak cuma pasien kanker yang butuh ya. Selain pasien kanker ada pasien kelainan darah. Iya. Kayak thalassemia, ITP dan lain-lain. ITP, iya benar. Lalu ada pasien DBD juga. Iya benar. Itu kan mereka butuh, atau yang operasi, yang satu operasi itu butuh. Sebenarnya sih itu tantangan yang terus berjalan terus. Iya benar. Utama memang pasien kanker, karena memang kanker juga kita lihat pasien kanker semakin hari bukannya berkurang malah semakin bertambah ya. Apalagi di masa pandemi ini. Gimana ya untuk orang pendonornya sendiri itu gimana? Waktu awal pandemi itu memang agak sulit ya. PPKM yang berapa sih? PPKM yang paling tinggi berapa sih? Dia 3 atau 1? 3 ya? 3 itu yang benar-benar itu zamannya anak saya susahnya minta ampun. Nah itu gimana tuh? Berpengaruh. Pendonor banyak berkurang, sementara kebutuhan meningkat. Berkurang. Iya benar-benar. Nah itu kita saat itu mau nggak mau gitu, artinya kita pendonor sukarela kita juga nggak banyak yang nggak bisa karena ada beberapa yang post covid juga COVID gitu. Dan kendalanya ada yang takut, banyak juga yang takut. Iya takut itu mau datang ke rumah sakit itu kayaknya rumah sakit mau kayak menakutkan gitu, ke rumah sakit itu hal yang menakutkan gitu ya. Benar. Jadi banyak pasien yang kasihan waktu itu sempat tertunda nunggu sampai beberapa hari gitu. Oh iya tapi benar. Ya memang harus begitu, keadaannya begitu, dijalaninnya seperti itu. Pada akhirnya ya sekarang normal lagi gitu. Normal lagi ya, alhamdulillah. Mungkin kita mau dengar ayah nih untuk mengajak teman-teman kita nih berdonor. Saya tuh dari awal terus saya tuh selalu mengingatkan gitu untuk orang mengajak orang, mengingatkan orang untuk donor aferesis terutama ya, donor darah juga.
bahwa darah yang kita punya ini itu diberikan secara cuma-cuma. Iya. Dan nanti ada masanya dia tidak terpakai. Artinya produksi baru tapi yang lama nanti terbuang. Gitu terbuang. Kan. Iya. Nah, karena itu gratis dan kita dapatnya gratis. Gratis, ya. Dan kalau nggak kita pakai, tetap nggak habis-habis gitu kan. Iya, benar. Sementara di saat yang sama ada yang butuh, ada yang sakit, ada yang butuh. Kenapa nggak kita kasih gitu? Iya, benar. Toh kita nggak kekurangan, kita nggak ada ruginya. Lalu kita bisa menolong orang itu memang membutuhkan. Iya. Lalu kita sendiri juga dapat manfaat kesehatan. Kesehatan, iya, itu utama. Ya kebaikan ya mudah-mudahan udah pasti. Iya, insya Allah. Iya. Itu sih maksudnya. Saya dulu juga merasa gini, pernah merasa bahwa donor darah itu sebenarnya pilihan. Gitu kan. Iya, artinya berbuat kebaikan tuh banyak. Iya. Dan ini sebenarnya juga satu pilihan. Iya. Tapi kalau kita bisa bikin, kenapa enggak? Artinya jangan sampai nanti di saat kita di posisi yang membutuhkan, baru kita sadar. Iya. Karena itu nggak enak rasanya. Iya, benar. Dulu saya berpikir ini pilihan. Pilihan. Iya, benar. Tapi di saat pas Talula sakit dan saya harus yang rutin donor gitu, saya akhirnya berpikir mungkin bukan pilihan. Mungkin pilihan tetap, tapi pilihan yang memang harus dipilih. Gitu. Artinya gini. Jadi apa ya? Merasa punya tanggung jawab buat orang lain, buat keluarga yang membutuhkan ya. Rasa panggilan mungkin ya. Mungkin dirimu kalau Ayah Lula itu panggilan ya. Saya bilang dulu Pak Lula ini superhero-nya Duen, karena Duen juga sangat banyak butuh darah. Sampai dikenal sama di bank darah gitu, walaupun sakitnya juga sebenarnya kanker otak gitu kan, tapi sering butuh darah ya gitu. Jadi saya juga banyak berterima kasih banget gitu sama Pak Lula gitu kan. Nah, kalau saya di posisi Pak Lula itu mungkin saya belum siap ya, kalau harus terjun setiap hari itu di rumah sakit ngelihat anak-anak, perlu mental ya. Perlu mental atau gimana nih? Saya kadang dengar Ayah Lula itu superhero-nya anak-anak, benar saya bilang superhero anak-anak, superhero-nya orang tua di Darmais. Saat tidak hanya darah aja sih, tidak hanya darah Ayah Lula ini bantu, banyak hal yang beliau bantu. Sebenarnya terbalik ya, yang superhero itu anak-anak itu. Ya, Papa Lula juga gitu kan, dia tidak hanya menjadi jembatan anak-anak untuk mendapatkan darah, tapi superhero yang dimana dia tidak hanya sebagai pendiri, tapi sebagai ayah yang mensupport anak-anak yang kadang berbagi ceria, datang jengukin anak-anak gitu, support anak-anak, nyenengin anak-anak, kadang anaknya udah kayak anak dia sendiri gitu kan. Jadi selain hanya sebagai pendiri yayasan Aferesisnya, tapi Ayah Lula juga malaikat tak bersayap. Malaikat tak bersayap, banyak bantu orang, insya Allah menjadi ladang ibadahnya, menjadi ladang pahala, jadi bekal. Lula pasti bangga punya ayah kayak Pak Lula gitu ya. Kayak ayahnya yang luar biasa, yang tadinya seorang ayah yang berjuang untuk kesembuhan anak, sekarang berjuang buat anak-anak yang lain gitu kan. Anaknya banyak jadinya kan yang butuh darah. Jadi jangan sempet sakit ya, waktu itu sempet sakit saya juga, aduh nih Pak Lula gimana nih gitu kan. Sempet sakit, sempet khawatir juga gitu kan kita, aduh Pak Lula sakit, Darmais gimana, Cipto gimana gitu kan, Fatmawati gimana gitu. Butuh sosok Ayah Lula yang kita kenal ini. Jadi saya pun sebagai orang tua mewakili semua orang tua yang ada di Darmais dan rumah sakit besar lainnya yang pernah Ayah Lula bantu, baik secara bantu
mencarikan donor. Banyak banget Ayah Lula ini bantunya, gitu kan. Kami berterima kasih, kami semua orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih bantuan Papa Lula. Kami tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang Papa Lula bantu buat anak-anak kami, yang menjadi jembatan buat kami yang membutuhkan darah. Saya pribadi terima kasih banyak, Kak. Papa Lula dulu orang pertama yang saya kenal di Darmais adalah beliau. Saya tidak mengerti Darmais, beliaulah yang mengantarkan saya, begini caranya masuk Darmais, begini caranya dapat rumah, sehingga waktu itu belum ada LPK. Beliaulah yang banyak membantu saya. Terima kasih Papa Lula ya. Terima kasih. Di belakang saya itu banyak banget orang. Nah, mereka itu yang support saya. Saya yang di depan, tapi banyak banget tangan-tangan yang lain yang bantu saya. Ya, malaikat-malaikat di belakang Ayah itu yang luar biasa juga ya. Salah satunya ya pendonor sukarela ini. Ya. Dan banyak lagi yang enggak. Banyak ya. Tidak akan menghilangkan rasa terima kasih kami, tidak menghilangkan rasa hormat kami. Titip salam kami buat para malaikat-malaikat di sana ya, yang mereka berjuang juga buat anak-anak ini. Kadang saya ngelihatnya butuh darah nih, butuh darah apa nih, kapan nih ada butuh darah gitu, padahal belum diminta, tapi mereka yang menawarkan ya, benar ya, seperti itu ya, menawarkan diri untuk butuh darah nggak gitu. Jadi saya di sini pun saya ingin mengajak halayak di luaran sana, teman-teman kita semua di luaran sana, yuk jangan takut untuk mendonor. Daripada darah kita dihisap nyamuk, mendingan kita donorkan darah kita buat anak-anak pasien kanker dan yang lain yang membutuhkan. Jadilah pahlawan sejati untuk anak-anak kanker yang membutuhkan darah. Jangan takut darah kita habis, nggak habis kok. Akan menjadi kesehatan, manfaatnya akan menjadi kesehatan buat kita, manfaatnya baik juga buat tubuh kita. Insya Allah apa yang kita kasih yang terbaik buat anak-anak, Allah balas juga dengan yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Papa Lula yang sudah hadir di sini, yang waktunya padat juga ya, keliling Jakarta, tapi bukan healing ya, healingnya ke rumah sakit ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Yayasan LPK yang sudah menjembatani. Semoga acara ini menjadi bermanfaat, menjadi apresiasi buat kita semua. Insya Allah kedepannya lagi LPK tambah sukses, tambah lagi kegiatan-kegiatan positifnya untuk anak-anak kanker. Terima kasih buat LPK, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.